Yuk kita maknai yang barusan kita lantunkan dengan khusyuk bersama ya. Jadi kalau dalam organisasi manusia, Kapolres itu bawahannya Kapolsek gitu ya, atasannya Kapolda kan gitu ya. Tapi kalau sama Allah itu asik. Jadi Allah itu begitu dekat sama kita sampai digambarkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Faktanya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla. Jadi cukuplah Allah karena Allah yang mewakili aku dalam urusan-urusanku gitu ya. Jadi Allah itu wakil kita, lak wis kurang yo apa. Sementara Allah menaruh kita sebagai wakil dia wakilnya Allah di bumi. Jadi kita itu ya wakilnya Allah, Allah ya wakil kita. Itu hanya terjadi pada hubungan manusia dan Allah. Kalau dalam struktur keduniaan, atasan ya atasan, bawah ya bawahan. Tapi kalau dalam urusan nilai, urusan apa? Pemahaman, pemaknaan, maka Allah itu menyuruh kita jadi wakilnya di bumi itu. Khalifatullah fil ard ya. Tapi Allah sendiri adalah wakil kita lah wis. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda tidak mampu mengurusi, tidak bisa menyelesaikan kan ono masalah sing kue iso ngatasi. Ono masalah sing kue iso ora. Bisa ngatasi mungkin juga tidak bisa. Ada masalah yang harus orang lain ikut mengatasi gitu ya. Ada masalahmu yang harus desa yang mengatasi, harus polisi yang mengatasi, harus pemerintah yang mengatasi gitu ya. Itu kan. Jadi ada banyak masalah yang pemerintah, ulama, siapapun tidak bisa mengatasi. Ada enggak? Akeh toh? Misalnya kue jomblo, sing gampang wae. Jomblo bupati ra iso ngatasi jomblomu kuwi. Upamane sing gampang ya. Padahal banyak sekali komplikasi masalah yang kita alami dan banyak hal yang manusia, apa pemerintah, apa orang berkuasa, apa konglomerat atau polisi, tentara, semua tidak bisa mengatasi. Maka Allah mewakili kita untuk mengatasi masalah yang kita alami itu gitu. Jadi Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, itu kan luar biasa indahnya. Orang yang ampuh tapi indah ya. Allah meletakkan diri sebagai wakil kita, wali kita. Allah punya wali tapi Allah sendiri adalah wali kita. Gitu ya. Itu satu struktur yang aneh, satu struktur dinamis yang sangat unik dan sangat indah gitu ya. Apa saja yang kamu tidak bisa mengatasi, kamu tinggal bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kan gitu kan. Jadi untuk yang bisa kita atasi ayo diatasi, tapi kalau yang kita tidak bisa mengatasi kayak komplikasi Indonesia sekarang, utang wis ora iso dibayar, cicilane ora iso bayar, utang meneh wis ora iso. Gitu ya, dan seterusnya ya, akan ada banyak komunikasi yang tidak mungkin bisa kita atasi kecuali kita memperbudak diri kita lagi kepada energi atau Amerika gitu. Dan itu kan bukan jalan keluar sebenarnya. Nah itu kan nggak bisa kita atasi. Maka saya bikin Ma'iyah itu supaya karena saya tidak bisa mengatasi masalah itu. Nah aku mengatasi caranya telu siji kudeta sama TNI sama Polri, nomor loro people power gitu ya, revolusi rakyat. Nomor 3, tak santet. Gitu ya. Ketiga-tiganya saya tidak mampu dan saya tidak mau. Sebab kalau saya melakukan, misalnya saya memprovokasi TNI karena saya dekat dengan TNI sudah sangat lama gitu ya. Saya tidak berani menanggung kalau ada apa-apa setelah kudeta misalnya. Bisa kudeta seperti di Korea Selatan tahun 81, ada kudeta. Rakyat tidak terima pada kudeta itu, tapi kemudian tentara membuktikan bahwa mereka bisa membangun lebih baik. Akhirnya tentara Korea diterima oleh rakyatnya. TNI bisa melakukan itu, tapi saya tidak berani memprovokasi TNI untuk melakukan kudeta. Sebab efek dari kudeta itu, saiki sak pasukan gurung karuan jujur kabeh Pak ya. Ono sing melok tapi karo ngelirik-lirik, ono sing iso dijarah tagak, ya ono to. Nggawa pasukan sak batalion kok tutuk dalan karek sak kompi. Mari ngono meh tutuk nggone karek sak peleton. Begitu tutup nggone medan perang karena arek telu. Iso ae kan gitu. Jadi saya tidak berani menanggung akibatnya karena saya sudah pernah menginisiatif turunnya Pak Harto dan saya tidak bisa menanggung akibatnya di reformasi yang ternyata bukan reformasi ini kan. Repot nasi. Gitu kan. Gitu ya. Jadi saya tidak berani melakukan kudeta, saya tidak berani melakukan revolusi rakyat, people power. Saya juga tidak nyandet itu sing disandet sing ndi. Sak mbrek ya Mas. Lak pegel aku ya. Bendino mek apa mek upu-upu ngene iki. Apa?
ngubupi terus nganggo apa syarat-syarat terus wiritan terus mari ngono kungkum dek kali. Terus aku iki seloro flu tulang kungkum dek kali mek mergo kate nyantet gitu. Itu pun belum tentu tidak berdosa. Kalau saya mendolimi orang, apapun kesalahannya kan tetap saya dosa. Gitu ya. Meskipun dia salah gitu ya. Saiki misalnya ono maling Pak polisi ya. Maling kan dihukum aja ojo didek-idek. Ojo diantemi gitu loh. Karena urusan hukuman sama ngantemi kan beda. Kalau ngantem itu kan ada faktor-faktor yang non yuridis kan gitu kan. Gitu ya. Jadi ketiga-tiganya saya tidak mau, maka saya bikin makyani supaya mendorong sapa ngerti Kanjeng Nabi iki sakno. Sapa ngerti Gusti Allah sayang. Dan kami arek makyah tok. Tapi mergo ono arek ono sing gelem makyahan murni ya, ki murni gak ono aku gak duwe kepengin apa-apa lho rek. Blas lho ya. Blas kan kepingin apa-apa aku iki. Bojo wis cukup, sitoke wis ledeh aku ya. Ya sitoke wis ledeh ya. Aku gak kira duwe bojo akeh kaya Bung Karno gitu ya. Sitok ae wis gak iso ngladeni ya takne. Engko telu pisan Bung Karno kan sak mbrek gitu kan. Aku gak kuat aku wis. Dadi aku gak wani Dek. Semua itu saya lakukan betul-betul ini semua aku gak kepengin dadi apa-apa. Wong aku dadi ustaz gak gelem, kiai gak gelem, ulama gak gelem, lane gak diundang nang Pekanbaru wingi. Mergo aku gak gelem. Anjene mau aku. Wong kiai iku nek aku ngarani kiai iku lak nek ana Pak sampean ndonga terus aku ngomong kiai. Akhir sesuk kiai. Nah, sing ndonga iku sing kiai terus Pak Wakil Kepala kiai terus diimbal-imbalno akhirnya dadi kiai iku. Kiai tadi kiai. Dalam antropogo yang lain di Jawa Timur tidak ada kiai yang ada yai. Yai Hasim, yai. Terus suatu hari ada yai Jawa Timur berdakwah ke Jawa Tengah. Di kono wong tuwek diceluk ki. Ono yai tekan Jombang, oh kiai gitu kan. Jadi aslinya yai jane. Itu versi kedua, versi pertama ya kiai kemang. Kiai. Soalnya aku gak sampai sondungo rek. Aku gak sampai apal dungo gak apal. Aku pokoknya dungo langsung apa isi hatiku. Kanjeng Nabi Muhammad gak tahu dungo kayak aku ya. Keperluannya berbeda ya. Jadi gak ada ajaran dari Rasulullah untuk berdoa seperti kita di Indonesia. Mungkin iki ono sambu, ono macam-macam. Oleh dungo gak ono, hadis gak ono. Allahumma sambu, gak ono. Kan gitu kan ya. Jadi sepurane ya aku duduk, mulanya aku gak gelem dadi kiai iki mergo aku gak tapek iso ndonga Pak Yai nyuwun sewu, gak tapek apal. Dan saya lemah ingatan. Aku gak tapek apal gitu ya. Nek ngolah iso, tapi nek apal gak iso aku iki. Muangel aku apal iku. Jadi fadilah Allah kepada saya itu bukan menyimpan barang tapi mengolah barang, ngerti ya? Ono sing utek iku kok Gus Dur iku apal sembarang, kiai-kiai cilik di desa-desa Gus Dur apal. Aku gak. Ya. Aku kadang-kadang anakku sing nomor 2 iki lahir tanggal piro aku gak apal ya. Jadi aku tutuk dosa mergo utekku lemah itu ya. Ya. Apa meneh kono mamun jauh gak terus. Moh aku ngapalno. Lha apa angel-angel aku ngapalno dapurmu ya. Iya. Ngono ya Rek ya.